warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Sucipto, mahasiswa S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Saya juga sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Madi Bogor. Di sini dalam kesempatan ini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang pengertian dari keluarga. Apa sih keluarga itu? Kemudian peran dari perawat keluarga selama pandemik atau kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama adalah saya mengambil dari beberapa teori para ahli mengenai pengertian dari keluarga. Keluarga apa sih itu nama keluarga itu? Dapat disimpulkan bahwa keluarga itu adalah yang pertama terdiri dari satu atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Yang kedua adalah anggota keluarga biasanya hidup bersama. Misalkan ataupun berpisah, mereka hidup atau mereka tetap saling mempertahankan satu sama yang lainnya. Yang ketiga adalah anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sendiri. Misalkan peran sebagai suami, peran sebagai ayah, kemudian peran sebagai ibu, peran sebagai istri, peran sebagai anak, peran sebagai kakak, dan peran sebagai adik. Kemudian yang keempat adalah keluarga mempunyai tujuan, yaitu menciptakan dan mempertahankan budayanya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial setiap anggota keluarganya. Dan keluarga pun juga mempunyai tugas, khususnya dalam masalah bidang kesehatan, yaitu tugas keluarga menurut Friedman. Yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan dari setiap anggota keluarganya. Yang kedua, membuat keputusan atau tindakan kesehatan yang tepat. Yang ketiga, melakukan perawatan. Yang keempat, mempertahankan dan menciptakan suasana rumah yang sehat. Yang kelima, mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya, peran perawat, khususnya perawat keluarga dalam pandemi saat ini, secara umum ada beberapa peran perawat keluarga, yaitu yang pertama adalah sebagai pendidik, yang kedua adalah sebagai koordinator, yang ketiga adalah sebagai pelaksana, yang keempat adalah sebagai supervisor, yang kelima adalah sebagai pembela atau advokat, yang keenam adalah sebagai fasilitator, yang ketujuh sebagai peneliti, dan yang kedelapan sebagai modifikasi lingkungan. Saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama adalah sebagai pendidik. Perawat bertanggung jawab memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, terutama untuk memandirikan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah sebagai koordinator pelaksana pelayanan keperawatan. Di sini perawat bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan secara komprehensif. Yang ketiga, perawat sebagai pelaksana, yaitu pelayanan keperawatan dapat diberikan kepada keluarga melalui kontak pertama dengan anggota keluarga yang sakit yang memiliki masalah kesehatan. Yang keempat adalah peran perawat sebagai supervisor, yaitu perawat melakukan supervisi ataupun pembinaan terhadap keluarga melalui kunjungan rumah secara teratur, baik terhadap keluarga berinteraksi tinggi maupun tidak. Yang kelima adalah sebagai pembela atau advokat. Di sini peran perawat sebagai advokat adalah untuk melindungi hak-hak keluarga sebagai klien. Kemudian yang keenam adalah sebagai fasilitator. Peran perawat sebagai fasilitator adalah dapat menjadikan tempat bertanya setiap individu dalam anggota keluarga dan masyarakat untuk memecahkan masalah kesehatan yang dialami sehari-hari oleh setiap anggota keluarga dan dapat membantu memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang ketujuh, peran perawat sebagai peneliti, yaitu perawat sebagai peneliti adalah perawat keluarga melatih keluarga untuk dapat memahami masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh setiap anggota keluarganya. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah sebagai modifikasi lingkungan.
Di sini peran perawat sebagai modifikasi lingkungan adalah perawat komunitas juga harus dapat memodifikasi lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekitarnya, agar dapat tercipta lingkungan yang sehat. Di sini dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini adalah kita sebagai perawat harus bisa memberikan pendidikan kesehatan dan mematuhi peraturan pemerintah yang sudah untuk mencegah atau mengurangi resiko penyebaran COVID-19 ini dengan dengan 3 cara, yaitu 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu dapat kita ambil perannya sebagai perawat, sebagai memberikan pendidikan kesehatan kepada setiap anggota masyarakat atau anggota keluarganya agar kondisi pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, sebagai perawat dan juga sebagai teman-teman sejawat yang sedang berjibaku atau sedang berjuang mengatasi pandemi saat ini, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tetap berdoa agar semua dapat selesai dengan indah pada waktunya. Terakhir kata, terima kasih atas kesempatannya dalam memaparkan pendapat saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.